Ini harusnya tempat tinggal bagi tunawisma yang ada di daerah ini. Dan 90% dari warga yang tinggal di sini ini menggantungkan hidupnya dari tunjangan pemerintah ya. Itu lagi ada beberapa orang tua ya yang sedang berkumpul. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari Tokyo, Jepang. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu area pemukiman kumuh yang ada di Jepang. Ini definisi kumuh di Jepang ya. Mungkin agak berbeda definisinya. Nama area ini adalah Sanya. Dan di Jepang sendiri ada 3 area pemukiman kumuh yang terkenal. Pertama itu ada Nishinari di Osaka, kemudian ada Kotobuchiko di Yokohama, dan ketiga ini ada Sanya di Tokyo. Dan sekarang aku sudah berada di depan area ini. Kita langsung aja melihat ke dalam sana. Nah, ini ada patung dari sebuah karakter komik Jepang, komik Tinju, yang judulnya Ashita no Joe atau Tomorrow's Joe. Komik Jepang yang sangat terkenal di era tahun 70-an. Dan cerita dari komik ini berlatar belakang di tempat ini. Tempat ini terkenal dengan keamanannya yang kurang bagus. Dan dulu juga sering terjadi kerusuhan di sini. Kita sudah masuk ke area ini ya. Kalau dilihat sekilas, dilihat dari depan, ini sama sekali bukan pemukiman kumuh. Orang yang tinggal di sini mayoritas adalah penduduk lansia. Dan 90% dari warga yang tinggal di sini ini menggantungkan hidupnya dari tunjangan pemerintah ya. Ini berdasarkan data pada tahun 2018. Nah, area Sanya ini nggak jauh dari objek wisata terkenal yang ada di Tokyo, yaitu Sensoji Temple. Dan nggak jauh juga dari Tokyo Skytree yang di depan sana ya, sebuah menara depan sana. Kurang lebih 10 menit saja dari sini. Ini kayak yang menjual baju bekas gitu ya buat orang tua gitu. 250块钱，在日本已经很便宜了。Area ini dikenal sebagai tempat yang menyediakan banyak penginapan murah. Kita coba lihat. Jadi satu jalan ini di Tokyo sini dikenal sebagai Doyakai. Doya itu merupakan slang jalanan ya, street slang yang ada di Jepang sini, yaitu sebutan bagi satu jalanan atau wilayah yang menyediakan tempat tinggal murah. Doya ini sendiri merupakan kebalikan dari bahasa Jepang, yaitu yado. Yado itu artinya tempat tinggal atau penginapan, dibalik menjadi doya, sehingga jalan ini disebut sebagai Doyagai. Sebenarnya banyak sekali ya, ada beberapa tempat di Jepang yang disebut sebagai Doyakai juga. Nah, ini ada salah satu penginapan di tempat ini. Ini harganya per malam 2.250 yen, kurang lebih 230.000 rupiah. Harga ini sangat murah sekali ya kalau di Tokyo sini. Ya, sebenarnya area ini sudah bisa ditelusuri sejarahnya sejak 300-an tahun yang lalu, tepatnya pada masa periode Edo. Pada saat itu, area ini merupakan tempat persinggahan dari jalur Osukaido, atau salah satu rute dari 5 rute transportasi darat utama pada masa itu. Pada masa itu 5 rute ini menghubungkan Edo, sebutan Tokyo pada saat itu, dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian setelah era Perang Dunia Kedua, tempat ini juga sempat menyediakan
tempat tinggal atau penampungan sementara bagi para korban perang. Dan pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Tokyo melakukan pembangunan secara besar-besaran. Dan pada saat itu juga dibutuhkan tenaga buruh dalam jumlah yang sangat besar. Dan sebagian buruh direkrut dari luar Tokyo untuk bekerja di Tokyo sini, membangun Tokyo. Dan sebagian besar memang ditempatkan di area ini, di area Sanya ya. Dan hingga saat ini tempat ini juga didiami oleh para buruh usia lanjut yang memang sudah bekerja di Tokyo sebagai buruh sejak puluhan tahun yang lalu. Dan memang orang-orang yang tinggal di sini itu kebanyakan kerja harian atau buruh harian yang dibayar per hari. Ada juga yang bekerja per minggu gitu di satu situs. Setelah selesai, mereka akan berganti tempat lagi mencari pekerjaan baru. Dan biasanya kayak ada agen gitu ya. Agen yang menjadi perantara antara pencari kerja dengan pencari buruh atau penyedia kerja. Tapi dulu sempat terbentuk kayak mafia gitu ya, mafia agen itu. Sehingga tempat ini dulunya sering terjadi keributan atau protes. Jadi di tempat ini kayak memberikan bantuan buat para orang tua ya, orang yang kurang mampu yang ada di daerah sini. Misalnya ini dari jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 11 pagi, orang-orang boleh mengambil bubur gratis di sini. Dan ada hari-hari tertentu dan jam tertentu juga menyediakan tempat mandi bagi orang-orang yang kurang mampu atau tunawisma juga. Jadi di sini memang ada tulis ya, Missionaries Charity, kayak asosiasi amal gitu. Dan yang di belakang aku ini adalah tempat kegiatan atau tempat berkumpulnya orang lansia yang ada di sini. Jadi biasanya sering diadakan berbagai kegiatan gitu ya, kegiatan hiburan dan lain sebagainya. Tadi di sana ada ditulis ya, kayak ada tuntutan warga di sini. Mereka meminta agar diberikan lebih banyak tunjangan bagi mereka ya, orang-orang tua yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat beberapa tunawisma yang tinggal di sini ya. Sana ada tenda gitu juga. Dan ini juga, ini harusnya tempat tinggal bagi tunawisma yang ada di daerah ini. Dan bangunan di depan kita ini adalah sebuah tempat ya, kayak pusat bantuan bagi buruh yang ada di tempat ini. Dan sekarang kita mau ke sebuah taman yang ada di dekat sini. Katanya di sini sih kayak banyak orang tunawisma yang tinggal di sini. Kita coba lihat ke dalam sana ya. Jadi nama tamannya Taman Tamahime. Banyak banget burung merpati di sini. Ini suasana di dalam tamannya. Itu lagi ada beberapa orang tua ya yang sedang berkumpul. Jadi kita udah melihat sekilas ya di dalam taman itu. Ada beberapa pemulung. Dan kayaknya tadi ada orang yang tinggal di sana juga ya. Kayak ada tempat mencuci piring. Tapi aku nggak enak juga syuting di sana. Ada yang bekerja juga di sana ya.
kurang baik kalau kita syuting semuanya. Oke, tadi kita sudah melihat sisi yang berbeda dari Tokyo ya, yang mungkin jarang terekspos oleh kita sebagai turis. Dan hari ini kita bisa melihat kehidupan sebenarnya dari sebagian orang yang hidup di Tokyo sini. Dan sekarang kita mau kulineran, mau makan siang. Oke guys, ya kita sekarang sudah berada di daerah Asakusa, salah satu tempat wisata yang terkenal banget di Tokyo sini. Jaraknya cuma 10 menit dari daerah Sanya tadi, jadi sangat kontras sekali. Dan kita jalan-jalan sebentar di sini sebelum makan siang ya. 这个地方和东京那个大阪的稻垛村很像。对，很像，是一条街美食街。Ada becak di sini. Dan di Asakusa sini ada sebuah kuil yang sangat terkenal, yaitu Sensoji Temple ya. Di dalam sana. Oh, 这就是浅草寺了。对。Ini dia Sensoji Temple. Ramai banget. 我说人好多。Jadi jalan ini merupakan jalan utama menuju pintu gerbang kedua dari Sensoji Temple. Nama jalan ini adalah Nakamise. Satu street food gitu jadinya sekarang, dan banyak juga toko-toko souvenir di sini. Ini bagi orang yang pertama kali ke Jepang wajib datang ke sini ya. Dan Sensoji Temple ini merupakan kuil tertua yang ada di Tokyo sini. Kuil Buddha yang sudah dibangun pada tahun 645. Sudah berusia hampir 1400 tahun ya. Jadi temen aku dia cuma datang ke sini buat beli parfum ya, perfume. Yeah, it's my Filipino friend request. So, yeah. 是什么牌子？ The name is Moncado. 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 Ya, mereknya Moncado. Tokonya cuma di sini sih. Toko pertama di sebelah kiri kalau kita mau masuk ke Sensoji Temple sana. Kita nggak masuk lagi ya ke dalam sana, ramai banget. Sensoji Temple. Dan ini pintu gerbangnya sih. I think it's too many people. So, Ya. if you come here, it will be very crowded, and actually it's not a good place to visit. But I think Yeah. it is a must visit place for first timer in Tokyo. Yes, if you're second time, no need to come Yeah. here. And I think in Japan there's another temples also very good and less people. Ya. So maybe you just search, especially in Kyoto. I think many. Oke, kita udah sampai di restorannya. Kita mau makan gyukatsu. Oke, ini udah datang. Kita makan ya. Namanya gyukatsu. Steak khas Jepang sini. Yang digoreng, sebelum digoreng itu dibalurin dengan tepung roti gitu. Tapi dalamnya ini masih apa, mentah ya, dagingnya masih mentah, harus kita panggang dulu di atas sini, dan setiap sisinya dipanggang 90 detik. Yeah.
Oke, sekarang kita cobain. Dagingnya lembut banget. Hot banget sih. 这个是芥末，对，芥末酱，芥末酱，然后这个是山葵酱，山葵酱。然后这个是酱油。Harganya satu porsi kayak gini satu set 1980 yen, kurang lebih 200.000. 我觉得它这个芥末酱贼好吃，更喜欢芥末。它这个芥末再裹一点酱油，再裹一点这个秋葵。这是啥？哦，是鱼蛋吧？鱼白吗？ telur ikan gitu， 不是鱼白，鱼蛋，鱼子啊，kayak telur ikan gitu， asin， 这个很咸，跟米在一起，wasabi， pakai wasabi sedikit。Guys, sudah habis nih semuanya, bersih ya. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini, explore di sekitar area Taito, di sekitar Asakusa sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time, bye bye.